Halo, salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata tentang refleksi pribadi mengenai profil pendidikan. Mari kita saksikan. Baik Bapak Ibu guru, pada kesempatan ini saya akan membahas refleksi pribadi tentang profil pendidikan. Ada beberapa hal yang akan direfleksikan tentang profil pendidikan sebagai bentuk aksi nyata, yaitu saya akan menjawab 4 pertanyaan yang sudah disajikan seperti ini. Nah, sebelum saya menjawab keempat pertanyaan tadi, saya akan menjelaskan indikator spektrum warna pada rapor pendidikan. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu spektrum warna pada rapor pendidikan. Yang pertama, pada rapor pendidikan akan muncul yang namanya warna biru. Warna biru artinya nilai kita sudah sangat baik. Kemudian ada warna hijau, artinya baik. Dan kuning, itu artinya cukup. Serta merah, artinya kurang. Atau ini yang harus kita perbaiki. Nah, inilah 4 warna yang harus kita pahami sebelum kita mengidentifikasi akar permasalahan pada rapor pendidikan. Nah, untuk itu saya akan menyajikan rapor pendidikan satuan pendidikan saya. Ini di sini ada warna seperti yang saya jelaskan pada spektrum warna tadi. Ini akan saya identifikasi untuk menjawab keempat pertanyaan tadi. Nah, kita bahas pertanyaan yang pertama. Indikator layanan mana saja yang memperoleh capaian yang cukup baik? Cukup artinya kita akan mengidentifikasi warna-warna kuning yang ada pada rapor pendidikan. Setelah kita mengidentifikasi, kita harus menjelaskan kondisi atau fakta apa saja yang Ibu dan Bapak temukan di satuan pendidikan terkait capaian ini. Nah, dari rapor pendidikan, saya mengidentifikasi yang warnanya kuning, artinya cukup baik. Itu ada beberapa. Yang pertama, proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi dasar. Itu hanya 16,67%, artinya cukup baik. Di sini yang ada di lapangan atau di fakta di satuan pendidikan kami bahwa seluruh guru sudah melaksanakan gerakan literasi 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, baik melalui buku bacaan ataupun video YouTube. Kemudian setelah literasi, siswa diminta untuk menulis informasi penting dari bacaan ataupun video yang sudah ditonton lalu dibacakan di depan kelas. Kemudian yang kedua, indikator cukup baik yang kedua, itu proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi dasar. Fakta di lapangan atau fakta di satuan pendidikan bahwa seluruh guru sudah melaksanakan peningkatan numerasi kepada siswa masing-masing. Seperti kalau di kelas tinggi itu membiasakan pemahaman perkalian dan pembagian. 15 menit sebelum pulang sekolah, anak-anak dibariskan satu persatu, kemudian diberikan pertanyaan sebelum pulang. Berikutnya, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Nah, ini juga masih kuning. Nah, fakta di satuan pendidikan kami kondisinya setiap hari satuan pendidikan kami mengadakan doa bersama di lapangan sebelum masuk kelas, serta berdoa di kelas masing-masing saat mau pulang sekolah. Sekolah kami juga mengadakan ibadah saat hari raya keagamaan, baik Katolik
karena kami adalah sekolah Katolik, maupun hari raya keagamaan lain seperti Protestan dan juga Konghucu. Dan juga mengadakan kegiatan kerohanian di luar jam mengajar seperti rekoleksi bagi siswa dan juga retret bagi para guru. Kemudian kebinekaan global 2 juga masih warna kuning. Nah, kenyataan di lapangan atau di satuan pendidikan sekolah kami itu sekolah kami menerima peserta didik dari berbagai agama, kemudian suku, serta latar belakang perekonomian. Di samping itu, setiap hari besar nasional kami juga melakukan pentas seni dengan mempertunjukkan tari-tarian daerah dari berbagai suku dan juga memakai pakaian adat. Nah, itu untuk menjawab indikator pertanyaan nomor 1. Untuk pertanyaan nomor 2, indikator layanan mana saja yang memperoleh capaian yang belum baik? Belum baik berarti warnanya ini masih merah. Kondisi atau fakta yang Bapak Ibu temukan di satuan pendidikan terkait capaian ini itu apa? Nah, ini khusus di sekolah saya. Nah, indikator yang belum baik artinya di rapor pendidikan itu warnanya merah. Ada beberapa di situ. Yang pertama, proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi perlu intervensi khusus. Nah, sementara di fakta di satuan pendidikan bahwa peserta didik dibiasakan untuk memahami teks informasi, kemudian mencari informasi penting dari bacaan, lalu dikomunikasikan di depan kelas. Kemudian yang belum baik juga proporsi GTK bersertifikat. Sertifikat pendidik di sini hanya 32,47%. Fakta di satuan pendidikan bahwa di sekolah kami, tenaga pendidik yang telah memiliki sertifikat pendidik itu ada 10 orang dari 37 tenaga pendidik. Artinya masih sangat minim. Kemudian yang berikut pengalaman pelatihan GTK. Ini 16,67. Hampir seluruh guru mengikuti pelatihan melalui platform Merdeka Mengajar. Itu yang fakta di satuan pendidikan. Kemudian dukungan untuk refleksi guru itu juga belum baik, 46,97. Nah, kondisi atau fakta di satuan pendidikan bahwa baru sebagian guru saja yang sudah melakukan refleksi pembelajaran, namun sebagian laginya belum. Nah, itu untuk menjawab indikator atau pertanyaan nomor 2. Sekarang kita pertanyaan nomor 3. Hal baik apa yang telah dilakukan satuan pendidikan berdasarkan rapor pendidikan yang telah dilihat? Artinya yang baik-baik. Ini warnanya sudah mulai hijau. Nah, yang sudah baik itu proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi cakap. Nah, kondisi di lapangan atau di sekolah itu peserta didik mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat kesimpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Kemudian, proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi cakap. Peserta didik mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam konteks yang lebih beragam. Kemudian yang sudah baik itu adalah tentang karakter. Ya, faktanya peserta didik terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila seperti berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, serta berkebinekaan global dalam kehidupan. Indikator baik selanjutnya itu nilai uji kompetensi guru 58,49. Yang sudah kami lakukan itu sebagian tenaga pendidik sudah mengikuti pretest PPG dan juga sudah bersertifikat pendidik. Selain itu, tenaga pendidik yang mengikuti pretest sudah dinyatakan lulus seleksi, baik administrasi maupun akademik. Tinggal menunggu panggilan untuk mengikuti PPG.
Dan yang berikutnya, yang baik itu iklim keamanan sekolah. Satuan pendidikan memiliki lingkungan sekolah yang aman. Di tempat kami juga terdapat security, baik itu pagi maupun malam. Terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga sekolah dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan sekolah. Itu adalah pertanyaan nomor 3. Sekarang saya akan menjawab nomor 4. Bagaimana rapor pendidikan membantu ibu dan bapak dalam memahami kondisi satuan pendidikan? Bagi saya pribadi, rapor pendidikan itu sangat-sangat membantu bagaimana saya bisa memahami profil pendidikan yang ada di satuan pendidikan saya. Dengan melalui rapor pendidikan ini juga, satuan pendidikan dapat mengidentifikasi akar permasalahan, baik dari mutu pembelajaran maupun kualitas sumber daya sekolah, sehingga sekolah dapat memetakan output yang perlu diperbaiki. Dengan begitu, satuan pendidikan dapat membuat perencanaan peningkatan mutu proses belajar mengajar yang tepat sasaran. Terima kasih untuk pemaparan aksi nyata tentang profil pendidikan di satuan pendidikan saya. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.